Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meliputi kita nikmat-nikmatnya, nikmat apapun itu ya, nikmat yang sedang kita nikmati, nikmat yang telah kita nikmati, dan nikmat yang akan kita nikmati. Salat beriring salam turut juga kita panjatkan kepada kekasih kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hanya dapat berteladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah ada yang salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia bersen, potong. Ayo, bagus. Potong. Bilang ya. Kita panjatkan salawat kepada kekasih kita yang nia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Baiklah, usrati rahimakumullah. Kesempatan yang singkat ini kita selain bersyukur kepada Allah dapat setelah melaksanakan salat isya secara berjamaah dan sudah salat tarawih berjamaah dan fatihah luar biasa lengkap ya. Tinggal puasanya aja yang dilengkapkan lagi. Nah, haus guys ya. Dia tadi belum minum tadi kita. Halo guys. Kering. Duduk, orang tak duduk. Terima kasih. Potong ni. Bisa Ya, potong ni. Enggak. Ini jadi apanya? tik tanda Tanda ya. Ustaznya kehausan. Nanti kita lakukan Di pertengahan Ramadan ini kita sudah masuki babak kedua dari Ramadan yang pas di tengah-tengah ya. Karena ada 3 babak ya. Jadi kita sudah di babak kedua, di pertengahan babak kedua, dan 5 hari lagi kita akan memasuki babak ketiga. Yang mana kebiasaan para sahabat ya di zaman Rasul itu semakin ke akhir itu semakin semangat. Ya, semakin akhir semakin semangat ya Fatihah. Bukan di awal-awal Ramadan saja semangatnya, namun di semakin akhir itu semakin memperkuat dan semakin memotivasi kita dengan beragam keutamaan-keutamaannya di 10 hari terakhir Ramadan. Insyaallah, Allah alam ya bagaimana nanti kita biasanya iktikaf di masjid. Nah, apakah kita akan tetap iktikaf atau tidak, atau kita memaksimalkan ibadah tetap di rumah ini. Malam ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sudah sangat biasa kita dengar, yaitu menyeru kepada yang baik dan mencegah yang mungkar, yang tidak baik. Nah, ini adalah kewajiban setiap muslim. Selagi kita mengaku sebagai muslim, selagi kita masih bersyahadat, maka beban ini ada di pundak kita masing-masing. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar ini hanya kerja FPI saja, enggak ya. Hanya kerja Satpol PP saja, tidak. Apakah hanya kerja para dai saja, tidak. Tapi selagi kita adalah orang yang beriman, yang mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasul kita, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini seiring dengan itu berada di pundak kita masing-masing. Nah, ayat yang paling familiar yang sering kita dengar ya di surat Al-Imran ayat 104 dan 110.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam firman-Nya, ini ayat 104, dan hendaklah ada di antara kalian wa takum minkum ummatun yad'una ila khair, sekelompok atau segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya'murun, mereka itu siapa sekelompok itu? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu dia mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Kalau Allah mengatakan bahwa ada orang yang beruntung, tentu beruntungnya versi Allah dengan versi kita itu pasti berbeda, ya kan? Kalau misalnya ini sering sekali Faruk ya dicontohkan ya, atau Zaki lah ya. Zaki itu kalau main pingpong dia semesnya masuk terus gitu kan. Nah, hoki lah bahasanya kan. Nah, hoki terus kan. Beruntung ya enggak itu ya. Beruntung ya. Beruntungnya itu beruntung versi kita itu. Atau ada orang menang suatu perlombaan, wah dia beruntung. Itu untung-untungan kecil-kecilan itu. Tapi kalau Allah yang mengatakan beruntung, nah, Masya Allah ya, pasti itu adalah keuntungan yang sangat luar biasa. Apa syaratnya yang dimaksud orang beruntung tadi? Amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu melakukan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, di dalam hadis yang juga sangat familiar, Rawahu Muslim, ini hadis nomor 34 ya, masih ingat karena sama dengan nomor BP. Hadis Arba'in nomor yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka yughayyirhu itu cegahlah ya, cegah ubah ya, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah atau hilangkan dengan tangan ya, dengan tangan dalam arti kata juga dengan kekuasaan. Kalau misalnya Fatih nanti menjadi wali kota Padang, nah ya, kalau Fatih jadi wali kota Padang nanti tiba-tiba Fatih itu geram melihat orang tuh pacaran kan, astagfirullahalazim kata Fatih kan, langsung dibuat peraturan sama Fatih. Siapa yang pacaran penjara. Nggak mau orang pacaran satupun. Itu ternyata artinya Fatih telah mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan biyadi. Fa illam yastati', apabila tidak mampu dengan kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan tersebut atau tidak memiliki keberanian, fa yughayyirhu bilisani. Fa bilisani, maka cegahlah dengan lisan. Nah, kalau lagi Fatih ini lagi-lagi melihat orang di tepi jalan di warung-warung lagi berjudi, lagi minum minuman mabuk kan, astagfirullah Fatih. Lalu Fatih cegah itu, bertobatlah Pak gitu kan, kita ini sebentar lagi mau kiamat ini gitu kan, dengan cara Fatih lah kan, ternyata orang itu tersentuh gitu kan. Nah, walaupun orang itu tidak tersentuh, setidaknya kita sudah melunasi kewajiban kita untuk melakukan nahi mungkar sesuai dengan hadis ini. Tapi kalau tidak mampu juga kita dengan lisan kita, falyughayyirhu, maka fa illam wa man lam yastati' fa biqalbih, maka dengan hati saja. Dengan hati itu maksudnya mengingkari dengan hati kita, minimal kita tidak senang dengan perbuatan mungkar tersebut ya. Ya, masih bagus. Jadi setidaknya kita mengingkari perbuatan mungkar itu dengan hati kita. Wazalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, di sini ada hal yang menarik yang perlu kita petik. Kalau seandainya mengingkari suatu kemungkaran dengan hati kita itu adalah selemah-lemahnya iman, bagaimana dengan kalau perbuatan mungkar tersebut adalah dilakukan oleh kita, kan? Berarti itu sedang tidak ada iman, ya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak beriman seorang pencuri ketika dia sedang mencuri.
Nah, jadi kalau seandainya melihat kemungkaran lalu kita mengingkarinya dengan hati kita, itu adalah selemah-lemahnya iman, maka orang yang sedang melakukan kemungkaran tersebut nggak ada lagi selemah-lemahnya iman saja mengingkari kemungkaran, apalagi orang yang melakukan kemungkaran tersebut yang nggak ada lagi di bawah selemah-lemahnya, berarti dia sedang tidak beriman. Ya, tidak beriman seorang pezina ketika dia sedang melakukan zina. Ya, karena dia sedang mengabaikan bahwa Allah sedang melihat dia. Ya, dia sedang tidak percaya bahwa Allah sedang melihat dia. Pencuri begitu, ada hadisnya ya, riwayatnya nanti ya, siapa lupa. Nah, selanjutnya di ayat 110 surah Al-Imran tadi, kuntum khaira ummah. Nah, khaira ummah ini adalah umat terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian yang Allah maksudkan ini siapa? Tentu kita tidak boleh GR ya. Belum tentu kita termasuk khaira ummah ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang keluar untuk manusia ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, dan wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah. Jadi ada 3 syarat untuk supaya kita masuk ke dalam golongan yang disebut Allah sebagai khaira ummah. Syaratnya amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tu'minuna billah. Tidak boleh salah satunya saja, harus ambil ketiga-tiga paketnya ini. Ya, kalau misalnya kita telah melakukan amar ma'ruf, sudah kita lakukan nahi mungkar, tapi kita tidak beriman kepada Allah, percuma semuanya. Jadi kita tidak termasuk khaira ummah. Atau kita beriman kepada Allah, kita amar ma'ruf, tapi kita mengabaikan nahi mungkar, nggak sempurna juga. Atau kita nahi mungkar, kita mencegah kemungkaran, kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak mengajak kepada kebaikan, itu juga percuma. Kerja kita, berhenti judi, berhenti, nggak pernah ngajak kebaikan, apa solusinya? Itu kan nggak ada. Nah, jadi kita harus ambil ketiga-tiga paketnya, ya Umar ya. Nah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di sini Allah menjelaskan bahwa ahli kitab di zaman Rasul itu mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka belum beriman kepada Allah. Ya, walau amana ahlul kitab, seandainya mereka ahlul kitab itu beriman kepada Allah, ya, sungguh pasti mereka sangat beruntung karena mereka sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka belum beriman kepada Allah. Minhumul mu'minun, di antara ahli kitab itu banyak ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah fasik, ya, karena mereka belum beriman kepada Allah. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini usrati rahimakumullah wajib dilakukan oleh setiap kita. Ya, karena di dalam riwayat lain juga Rasulullah menegaskan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah tentangku meskipun 1 ayat. Ya, meskipun 1 ayat. Jadi tidak mungkin ada orang Islam yang tidak tahu 1 ayat pun. Dan 1 ayat ini bukan bermaksud 1 ayat dalil ayat Al-Qur'an saja, bukan. Ayat ini adalah juga tanda-tanda atau hikmah. Ya, memberikan atau mengajarkan hikmah kepada orang lain, itu juga adalah menyampaikan dakwah ini. Contoh, ya, Faruk misalnya mau misalnya orang sudah jam 11 belum ada yang duha misalnya gitu kan. Lalu Faruk tiba-tiba bergumam sendiri, duha lagi, gitu kan? Tanpa Faruk menyuruh orang lain, itu kan? Orang lain mendengar itu, Faruk sudah mencontohkan, itu sudah berdakwah namanya. Itu sudah amar ma'ruf namanya, kan? Atau yang paling sering Abi kan, Abi cuci piring, Abi mengangkat yang kotor-kotor gitu kan, apa semacam. Sebenarnya anak-anak ini malu melihatnya kan, tapi gimana lah kan, dah terlanjur, dah terbiasa. Nah, akhirnya ya sebenarnya tergerak ya kan, nah, tapi kan sekali-kali alhamdulillah ada juga rajin gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu juga adalah dakwah. Dan jangan sampai kita menunggu diri kita hafal Al-Qur'an dulu baru berdakwah. Kan balighu anni walau ayah. Jangan sampai kita misalnya kita menasihati orang jangan bermaksiat. Kita merasa diri kita penuh dengan maksiat.
jangan pula kita minder, tunggu kita tidak bermaksiat dulu baru kita berdakwah. Padahal apa? Harus sejalan gitu ya, harus sejalan. Ada pepatah yang mengatakan, ya pepatah ya ini apa? Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu sambil mengajak orang sekitarmu. Ya. Jadi bukan satu-satu. Umar, jangan lewat sini. Duduk. Ya, jadi pepatah tadi itu sangat bagus sekali ini bagi kita yang merasa tidak banyak hafal riwayat, tidak banyak hafal dalil. Jadi aslih nafsak wad'u ghairaka. Wad'u ghairak. Perbaiki diri kita sambil mengajak juga orang lain. Tidak satu-satu, bukan perbaiki diri dulu, udah selesai perbaiki diri baru ajak orang lain, tidak. Makanya kata Pak Hasan ya. Kata Pak Hasan tuh, Kiai Hasan Al-Banna. Katanya gini, seandainya orang yang berhak berdakwah itu adalah orang yang sempurna dulu, ya, maka tidak akan ada satupun orang yang layak untuk berdakwah di muka bumi ini. Ya kan? Kalau kita seandainya harus nunggu sempurna dulu, harus kita perbaiki diri kita dulu, harus kita baguskan dulu hafalan kita, harus kita hafal dulu dalil segala macamnya, baru boleh kita berdakwah, maka tidak akan ada satupun orang yang berdakwah di muka bumi ini. Dan dakwah ini, amar ma'ruf nahi munkar ini tidak memandang kepada siapapun, ya, tidak memandang kepada siapapun, mau kepada orang tetangga kita, mau kepada orang yang lebih muda dari kita, yang lebih tua dari kita, mau kepada pejabat, mau kepada pemerintah, mau kepada presiden. Amar ma'ruf nahi munkar ini semuanya harus jalan ya, karena di materi sebelumnya ada Zaki pernah menjelaskan agama adalah nasihat gitu kan. Nah ya, kepada semuanya. Nah, dan bahkan memang yang diutamakan bahkan keluarga, amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam risalah Pak Hasan juga, ya kan? Yang didahulukan itu adalah pribadi muslim dulu, syakhsiyah islamiyah. Ya, syakhsiyah islamiyah pribadi muslim. Setelah mampu kita membuat pribadi muslim, baru kita masuk tahap berikutnya, yaitu keluarga yang muslim. Maksudnya keluarga yang ada karakter Islam di dalamnya. Setelah mampu kita membawa keluarga besar Islam, lalu kita masuk ke masyarakat Islam, RT, RW, lurah, kabupaten, kota. Setelah ada kota Islam, berkumpullah kota-kota Islam, terbentuklah provinsi yang Islami juga. Berkumpul provinsi-provinsi yang Islami, terbentuklah negara yang Islami. Lalu berkumpullah negara-negara Islam, insya Allah ya, tegaklah khilafah. Masya Allah ya, itu tidak mungkin ada orang yang beriman tidak merindukan khilafah, meskipun kita belum pernah merasakan khilafah ya. Jangan alergi dengan kata khilafah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan amar ma'ruf nahi munkar di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap tempat. Amar ma'ruf nahi munkar itu bisa kita lakukan dimanapun, bahkan di tempat kotor pun bisa kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya, di WC pun ya, misalnya Faruk sama Bang Razi lagi ngantri WC kan, dalamnya rezeki gitu kan. Lalu Zaki ini lama kali gitu kan. Setelah Zaki keluar, akhirnya Faruk kebelet, masuklah Faruk keluar. Akhirnya Faruk lega kan, keluar Faruk. Lalu Bang Razi ini cuman celoteh aja mungkin kan. Apa ya? Enak ya Faruk ya, bisa lega ya. Mungkin di situ Faruk tersentak. Iya ya, bisa ya. Seandainya Allah tidak ciptakan nikmat lega setelah buang air, setelah buang air masih ya terasa sesak, pasti kan tersadar. Itu sudah mengingatkan sesama itu ya. Allahu a'lam bishawab. Aku astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.